فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa firqah-firqah yang menyimpang dari jalan kebenaran. Bahkan sebagiannya sudah masuk pada tingkatan kekufuran. Karena memang ahlul bid'ah secara umum terbagi menjadi dua, sesuai dengan kebid'ahan yang ada pada mereka. Yaitu yang pertama bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir. Dan yang kedua bid'ah ghairu mukaffirah, kebid'ahan yang tidak menjadikan pelakunya kafir. Sekarang contohkan beberapa kebid'ahan yang pelakunya dihukumi kafir. Indak ya wafa. Bisa disimpulkan dari pembahasan keyakinan firqah-firqah yang telah kita lewati. Nah, kebid'ahan dalam masalah sifat, yaitu menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama-namanya. Yang lainnya apa? Abdurrahman Riau. Bid'ah dalam masalah takdir yang bagaimana yang sampai tingkatan kekufuran. Yang mengingkari apa? Bid'ah dalam masalah takdir yang sampai tingkatan kufur jika mereka mengingkari apa? Hamzah. Baik. Yang sampai mengingkari tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalian kalau mau mendebat Qadariyah, debatlah dalam masalah keyakinan tentang ilmu Allah. Kalau mereka mengingkari berarti mereka kafir. Nah, ini Qadariyah al-Ghulah, Qadariyah yang hulu, yang mengingkari tentang apa? Ilmu Allah. Mereka meyakini Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya. Ini kafir. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir dalam kitab Lum'atul I'tiqad yang dibawakan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Wa amma binisbati ila imamin fi furu'id din qad tawaifil arba'i falaysa bimadmum fa innal ikhtilafa fil furu'i rahmah wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim musabuna fi ijtihadihim
wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah wa ittifaquhum hujjatun qati'ah. Nas'alullaha an ya'simana minal bid'i wal fitnah wa yahyina 'alal islami was sunnah wa yaj'alana mimman yatba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayah wa yahsyuruna fi zumratihi ba'dal mamati bi rahmatihi wa fadlih. Amin. Wa hadha akhirul mu'taqad walhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Setelah beliau memaparkan poin-poin penting dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, beliau tutup risalah ini dengan pembahasan mengenai adanya ikhtilaf di tengah-tengah umat, tapi bukan pada perkara usuluddin. Maksudnya itu bukan pada perkara akidah. Nah, akan tapi pada perkara-perkara yang diistilahkan dengan furu'iddin. Walaupun akhwan, pembagian agama menjadi usul dan furu', ini pembagian yang tidak dibenarkan, pembagian yang diingkari oleh para ulama, dikarenakan awal-awal yang mencetuskan pembagian agama menjadi usul dan furu' itu dari kalangan ahli bidah seperti Mu'tazilah. Mereka menginginkan untuk membeda-bedakan dari sisi pendalilan. Dalam masalah usul yang menurut mereka adalah masalah akidah, itu syaratnya harus hadisnya mutawatir, tidak boleh ahad. Sedangkan masalah furu' boleh berdasarkan dalil yang ahad. Kenapa mereka membagi ini? Mereka membagi dengan persyaratan itu untuk apa? Untuk bisa menolak dalil-dalil yang begitu banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menurut mereka penetapannya akan mengakibatkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Karena akal-akal mereka tidak nyampe dalam memahaminya. Oleh karena itulah Syekhul Islam dan yang lainnya mengingkari dengan keras pembagian akan menjadi usul dan furu'. Adapun para ulama yang kemudian menggunakan istilah tersebut, maka dibawa pada penggunaan dengan maksud yang tidak dimaksudkan seperti orang-orang Mu'tazilah. Karena istilah ini kemudian tersebar begitu luas. Nah, penggunaan kata furu' pada permasalahan-permasalahan fiqhiyah. Padahal di sana ada permasalahan fiqhiyah yang merupakan usul, merupakan pokok dari pokok-pokok agama. Seperti apa? Salat. Salat merupakan pokok dalam perkara agama, karena kapan saja salatnya roboh maka agamanya roboh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Rasul amril Islam wa amuduhu as-salah. Salat dikatakan sebagai amud, sebagai apa? Pilar utama Islam. Kalau pilarnya ambruk, maka Islamnya juga ambruk. Baik. Jadi maksud dari Imam Ibnu Qudamah dengan furu'iddin adalah apa? Masalah-masalah khilaf dalam pembahasan-pembahasan fiqhiyah, bukan pada perkara akidah. Baik. Walaupun istilah ini tadi diingkari oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena maksud awal penggunaan istilah tersebut adalah untuk apa? Untuk menipu kaum muslimin sehingga bisa diarahkan dalam menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika penggunaan itu yang dimaksudkan jelas, nah seperti dalam masalah kita bahwa usul itu yang dimaksud adalah akidah, sedangkan furu' adalah masalah-masalah selain akidah, maka sesuai dengan maksud
yang diinginkan dengan istilah itu apa, ya kita maknakan. La musyahah fil istilah. Baik. Kata Imam Ibnu Qudamah, adapun berkaitan dengan para imam dalam permasalahan-permasalahan fikih selain akidah, seperti golongan yang 4, yaitu madhab yang 4 yang dimaksud dengan tawaif al-arba' adalah madhab yang 4 yang masyhur, yaitu madhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Pengikut Imam Malik Ibn Anas, pengikut Imam Ahmad Ibn Hanbal, pengikut Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris dan Abu Hanifah. Baik. Siapa nama Abu Hanifah? Nu'man Ibn Thabit rahimahumullahu ta'ala. Maka khilaf ya dalam perkara-perkara fikhiyah falaisa bimadzmum, maka itu tidak dicela. Apa alasannya kata Imam Ibnu Qudamah? Karena sungguhnya ikhtilaf dalam perkara-perkara selain akidah itu merupakan bentuk rahmah. Orang-orang yang berselisih dalam masalah tersebut mereka dipuji dalam perselisihannya. Wal mukhtalifuna fihi mahmudun fi ikhtilafihim. Mereka dipuji dalam khilaf tersebut, musabuna fi ijtihadihim, diberi pahala pada ijtihad mereka. Nah, ketika ijtihadnya benar maka dapat 2 pahala, yaitu pahala ijtihad dan pahala kebenaran yang mereka dapat. Adapun ketika ijtihadnya keliru maka mereka hanya mendapatkan 1 pahala. Waqtilafuhum rahmatun wasi'ah, dan perselisihan mereka merupakan bentuk rahmat yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Wattifaquhum hujjatun qati'ah, dan kesepakatan mereka merupakan hujjah yang pasti. Karena apa? Tidak mungkin umat ini bersepakat dalam kesesatan. Baik. Nah, pada kalimat ini akhwan, ada hal yang penting untuk ditekankan. Nah, tentang penegasan bahwasanya ikhtilaf umat ini adalah rahmah. Dalam kitab kita, dalam catatan kaki antum melihat, su'ila Syekhun al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala kama fi ijabati sa'il, tafarruqul madahib rahmatun, hal hadzal haditsu sahihun am la? Perpecahan madhab-madhab, yaitu perselisihan masing-masing madhab, itu merupakan bentuk rahmah. Apakah ini hadis yang sahih atau bukan? Fa'ajaba, maka Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala menjawab, hadza laisa bihadits, ini bukan hadis. Waqad warada hadits ikhtilafu ummati rahmah wa huwa haditsun laisa lahu sanadun muttasil. Ya, telah datang memang hadis yang masyhur yang sering diucapkan oleh para khatib-khatib, apalagi khatib-khatib semisal Ikhwanul Muslimin atau yang lainnya, yang inti doa mereka adalah menyeru kepada persatuan umat tanpa memperhatikan adanya kebenaran dan kebatilan di tengah shaf. Yang penting bersatu walaupun masing-masing akidahnya berbeda-beda. Dalil yang mereka sering sebutkan ini, ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilafnya umatku adalah rahmat. Sehingga tidak masalah berselisih, kamu akidahnya sufi, kamu rafidhi, aku sunni, tidak masalah. Kita yang penting sama-sama berusaha mendirikan khilafah. Betul seperti ini Huzaimah? Tidak. Tapi wajib untuk apa? Untuk diingkari kebatilan dan menyeru kepada al-haq yang hanya satu. Dengan itulah khilafah akan tegak. Nah, kata Syekh Muqbil, hadis ini tidak memiliki sanad yang bersambung.
Wa qad dzakarahu Syekh Al-Albani hafizahullah taala fi silsilatil ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Disebutkan hadis tersebut dalam silsilah hadis yang dhaif dan palsu. Wa huwa la yathbutu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis ini tidak sabit, yaitu tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi tidak mengatakan itu. Hadza amrun, ini perkara pertama, yaitu kalau itu hadis ikhtilafu ummati, maka hadisnya apa? Hadis yang tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal ikhtilafu hal huwa rahmah am laisa bi rahmah. Adapun sekarang pembahasan ikhtilaf, perselisihan, tanpa kita memperhatikan riwayat hadis. Sekarang tentang substansi perkataan tersebut, isi dari perkataan itu, apakah ikhtilaf itu merupakan suatu rahmat atau bukan? Maka kata beliau, laisa birahmah, jawabannya bukan rahmah. Lianna Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabihil karim, wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Ikhtilaf itu bukan bentuk rahmah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa la yazaluna mukhtalifin, mereka terus menerus berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Rabbmu merahmatinya. Antum pahami kalimat ini, kecuali orang yang Allah rahmati dia, menunjukkan orang-orang yang dirahmati adalah orang-orang yang berselisih atau yang tidak berselisih. Indah Abdurrahman Muna, yang tidak berselisih, karena dikecualikan dari kondisi kebanyakan manusia yang terus-menerus berselisih. Yang Allah rahmati adalah mereka-mereka yang keluar dari perselisihan. Makanya kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, mafhumul ayatil karimah annal ladzina rahimahumullah la yakhtalifun. Dipahami dari ayat yang mulia bahwasanya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati mereka itu adalah orang-orang yang tidak berselisih. Nah, tsumma istatrada fi dzikril adillah, kemudian Syekh Muqbil rahimahullah taala menyebutkan dalil-dalil secara panjang lebar. Tsumma qala, kemudian beliau katakan, ini diringkas dari fatwa beliau agar kita sampai pada inti yang diinginkan. Tsumma ba'da dzalika an-nadharu ila al-waqi'. Ikhwani fillah, halil ikhtilaf rahmatun am asbahat ma'arik? Antum kasih tanda tanya. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ikhtilaf itu bukan rahmah, yang dirahmati orang-orang yang tidak berselisih. Kemudian kalau kita perhatikan dengan fakta yang ada, wahai saudara-saudaraku fillah, apakah ikhtilaf itu merupakan rahmat ataukah menjadi suatu suatu medan pertempuran? Khilaf yang ada, apakah menjadi suatu medan pertempuran atau menjadi rahmat? Kalau kita perhatikan, khilaf akan menjadi menjadi suatu medan pertempuran, medan debat, saling menghujat. Bahkan terkadang mereka-mereka yang tidak mengetahui bagaimana fikih dalam khilaf, bagaimana mendudukkan perkara yang diperselisihkan, akan melampaui batas dalam menetapkan hukum bagi orang yang menyelisihinya. Apakah dia tetapkan hukum sebagai ahlil bid'ah, ataukah dia tetapkan hukum sebagai seorang yang kafir, dan seterusnya terhadap orang yang berselisih dengannya. Baik. Qala man qara'a tarikh wajada istidaman bainal Hanabila wa Syafi'iyah, wa wajada istidaman bainaz Zaidiyah wa sairil firaq. Dan siapa saja yang membaca sejarah, maka dia akan mendapati benturan-benturan antara Hanabilah dan Syafi'iyah. Tetap ada benturan.
Karena masing-masing, apalagi yang ta'assub, yang fanatis dengan madhabnya, merasa bahwasanya madhab dialah kebenaran, sedangkan yang menyelisih madhabnya adalah kebatilan. Dan ini kebanyakannya apa? Nah, bahkan sampai didoktrin untuk tidak keluar dari apa? Tarjih madhabnya. Dan juga dia akan mendapati benturan antara Zaidiyah dengan firqah-firqah yang lain. Ammal istidamu baina syi'ati wa ahli sunnah fa'ala istimrarit tarikh. Adapun benturan antara Syiah dan ahli sunnah, maka itu terus-menerus sepanjang sejarah. Nas'alullaha an yajma'a syamlal muslimin. Amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan kekuatan kaum muslimin di atas kebenaran tentunya. Maka inti dari jawaban Syekh Muqbil di sini yang pertama, bahwasanya hadis ikhtilafu ummati rahmah ini hadis yang tidak sahih. Tidak ada sanad yang bersambung padanya. Kemudian yang kedua tentang apa? Apakah ikhtilaf itu rahmah atau bukan? Maka jawabannya ikhtilaf itu bukan rahmah. Nah, bahkan orang-orang yang menjauh dari khilaf itulah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Orang yang terjauhkan, terselamatkan dari khilaf, dari perselisihan yang batil, dialah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nasallallahu ayyasimana minal bid'ah wal fitnah. Kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari kebid'ahan dan fitnah. Wa yuhyina 'alal islami wa sunnah, dan kita memohon agar Allah menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah. Wa yaj'alana mimman yatba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahsyuruna fi zumratihi ba'dal mamat, dan agar Allah mengumpulkan kita dalam golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersama dengan Rasulullah setelah kematian dengan rahmatnya dan keutamaannya. Amin. Kata Al-Alama Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, wa hadza akhirul mu'taqad walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, ini seharusnya masih di matan kan. Garisnya ini harusnya di bawahnya. Sehingga seakan-akan seperti kalimat Syekh Ibnu Utsaimin, padahal ini masih matan. Nah, jadi ini masih perkataan Ibnu Qudamah. Kata beliau, ini adalah akhir keyakinan yang disebutkan dalam risalah Lum'atul I'tiqad. Segala puji bagi Allah semata dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Baik, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Al-Khilafu fil Furu', perselisihan dalam perkara furu'. Sekarang butuh kita tahu mana furu' yang dimaksudkan oleh pengarang apa. Karena beda dengan yang diinginkan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Al-furu' jam'u far'in. Furu' itu bentuk jamak dari far'un, yaitu apa? Cabang. Ibarat pohon ikhwan, aslun, maka itu sebagai apa? Sebagai pangkal utamanya. Kemudian apa? Far'un, cabang-cabangnya. Wa huwa lughatan ma buniya ala ghairih, dan secara bahasa yang namanya furu' adalah sesuatu yang dibangun di atas yang lain, itu namanya cabang. Naam. Wastilahan, adapun secara istilah, ma la yata'allaqu bil aqaidi kama sa'idut taharati was salati wa nahwiha. Adapun secara istilah yang diinginkan dengan furu' di sini adalah yang tidak ada kaitannya dengan akidah, seperti permasalahan-permasalahan bersuci, salat dan yang lainnya. Nah,
Ini istilah saja, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari sisi ungkapannya kita tidak terima kalau sholat dikatakan sebagai masalah cabang saja, karena itu merupakan pokok di antara pokok-pokok Islam. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal ikhtilafu fiha laysa bimadmumin haitsu kana sadiran an niyatin khalisatin wa ijtihadin la an hawa wa ta'assubin. Dan ikhtilaf padanya itu tidak dicela, nah, di mana hal itu muncul dari niatan yang ikhlas dan ijtihad. Ini syaratnya. Khilaf dalam masalah pembahasan fikhiyah tidak dicela, ikhwan, ketika apa? Ketika sebab munculnya adalah apa? Niatan yang ikhlas untuk mencari kebenaran, sebagaimana yang kita sangkakan kepada para a'immah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan para a'immah fuqaha yang lain. Mereka tentunya dalam menetapkan suatu tarjih, suatu pendapat yang dipilih, yang dibangun di atas niatan untuk mencapai kebenaran. Buktinya mereka ya melandaskan dengan dalil, dan buktinya mereka juga menekankan kepada umat untuk apa? Untuk tidak mengambil perkataan dan pendapat mereka selama menyelisihi dalil. Dan juga karena apa? Munculnya itu dibangun di atas ijtihad. Ketika tidak didapati nas, mereka berijtihad. Nah, bukan munculnya karena hawa nafsu dan fanatisme. Karena kalau ikhtilaf dalam apapun, kalau yang menjadi pendorong munculnya adalah hawa nafsu dan fanatisme, maka jelas itu dicela. Baik. Qala li'annahu waqa'a fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu wa haitsu qala fi ghazwati Bani Quraidah la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. Nah, dikarenakan telah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilaf dalam apa? Memahami suatu nas. Ya, masing-masing niatannya ingin mencapai kebenaran dan berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Mencapai kebenaran. Tapi terjadi khilaf. Dan Nabi tidak mengingkarinya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam peperangan Bani Quraidah, Nabi katakan kepada sahabat, jangan kali seorang pun sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Antum mendengar sabda Nabi ini misalnya, rombongan dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Ternyata dalam perjalanan belum sampai Bani Quraidah sudah masuk waktu asar. Sebagaimana diterangkan setelahnya. Fa hadaratis salatu qabla wusulihim. Ya, tapi salat yang dimaksud salat di sini apa? Syukran. Salat asar sudah masuk waktunya sebelum sampainya para sahabat di Bani Quraidah. Nah, disinilah muncul khilaf. Para sahabat berselisih dalam memahami perintah Nabi. Fa akhara ba'duhum as-salata hatta wasalu Bani Quraidah. Nah, maka sebagian para sahabat mengakhirkan salat sampai mereka tiba di Bani Quraidah. Kenapa? Karena mereka memahami zahir dari nas. Pokoknya Nabi melarang salat sampai kita tiba di Bani Quraidah. Berarti kalau belum tiba di Bani Quraidah tidak salat asar. Tapi golongan kedua tidak. Wasalla ba'duhum hina khafu khurujal waqti. Dan yang lainnya, ya sebagian para sahabat yang lain melakukan salat ketika khawatir keluar waktu. Kenapa? Karena mereka memahami dari hadis tersebut. Nabi mengatakan seperti itu karena apa? Menginginkan kita cepat-cepat. Nabi menginginkan agar kita bercepat-cepat untuk apa? Cepat tiba di Bani Quraidah sebelum berakhir waktu asar. Tapi kalau di jalan khawatir berakhir waktu asar sebelum sampai, ya kita sholat.
Ini pendapat kedua. Nah, kemudian disampaikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yunkirin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum, rawahul Bukhari, dan Nabi tidak mengingkari atas salah seorang di antara mereka yang tetap mengakhirkan salat, pokoknya tidak salat asar sampai tiba di Bani Quraidah. Nabi tidak mengingkari. Demikian pula yang melakukan salat terlebih dahulu karena khawatir keluar waktu, Nabi tidak mengingkarinya. Baik. Qala wa li'anna al-ikhtilafa fiha mawjudun fi sahabati wa hum khairul qurun. Alasan kedua, alasan pertama, kenapa ikhtilaf yang dibangun atas suatu niat yang ikhlas dan ijtihad itu tidak dicela? Yang pertama, bahkan khilaf yang seperti itu terjadi pada masa Nabi dan Nabi tidak mengingkari. Ini ringkasnya. Kemudian yang kedua alasannya, wali anal ikhtilaf fiha mawjudun fi sahabati wa hum khairul qurun. Dan dikarenakan ikhtilaf yang seperti ini ada terjadi di masa para sahabat, padahal mereka adalah sebaik-baik generasi. Baik. Abdullah bin Abbas punya pendapat, sahabat yang lain punya pendapat, ada khilaf. Kemudian alasan yang ketiga, wa li annahu la yurithu adawatan wala baghdha wala tafarruqa kalimatin fi khilafil ikhtilafi fil usul. Yang kedua, dikarenakan ikhtilaf yang seperti ini tidaklah mengakibatkan permusuhan dan kebencian. Kata mudahnya seperti misalnya seorang dalam salat berpendapat setelah bangkit dari rukuk bersedekap, atau yang kedua setelah bangkit dari rukuk dia meluruskan tangannya ke bawah, tidak bersedekap. Ini ikhtilaf dalam dalam memahami dalil. Saya masing-masing punya landasan. Ya seperti ini sepantasnya untuk untuk tidak dijadikan sebab saling membenci, saling memusuhi. Dan juga jangan sampai menjadi sebab terpecah belahnya persatuan kaum muslimin. Berbeda dengan ikhtilaf dalam perkara akidah, perkara pokok-pokok Islam yang menjadikan perselisihan, menjadikan perpecahan jelas, seperti berpecahnya ahli sunnah dengan firqah-firqah ahli bid'ah. Baik. Dan Syekhul Islam sebagaimana disebutkan di sini memiliki pembahasan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim tentang jenis-jenis khilaf yang dipuji dan yang tidak, yang dicela dan yang tidak dicela. Bisa merujuk ke sana. Nah, pada ikhtilaf yang seperti ini, akhwan, yang ada kemungkinan untuk dikatakan itu sebagai suatu bentuk rahmah. Dari sisi mana? Perhatikan kalam dari Aun bin Abdullah rahimahullah ta'ala sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Kata beliau, "Ma uhibbu anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Fa innahum law ijtama'u ala syai'in fatarakahu rajulun taraka sunnah. Walau ikhtalafu wa akhadha rajulun biqauli wahidin akhadha bis sunnah." Kata Aun bin Abdullah rahimahullah, aku tidak suka para sahabat sama sekali tidak berselisih. Nah, kenapa? Karena kalau mereka seandainya bersepakat pada suatu hal, kemudian kok seseorang meninggalkannya, maka jelas dia berarti telah meninggalkan apa?
telah meninggalkan sunnah, ya kan? Kalau para sahabat bersepakat tok kita meninggalkannya, maka jelas kita meninggalkan sunnah. Tapi kadang pada suatu perkara yang para sahabat berselisih, nah dalam masalah itu kemudian seseorang mengambil salah satu dari pendapat para sahabat tersebut, maka dia telah mengambil sunnah. Ini sisi pandang dari para ulama yang apa? Yang mengarahkan khilaf-khilaf yang sifatnya furu', yang dibangun di atas keikhlasan dan di atas ijtihad, itu apa? Merupakan suatu hal yang tidak dicela, bahkan bisa dimasukkan dalam kategori ya kasih sayang Allah kepada umat. Baik. Dan Imam Baghawi juga mengatakan aradallahu alla yakuna 'alal mu'minina harajun fid din fadzalika la yujibul hijran wal qati'ah. Allah menghendaki untuk apa? Untuk tidak ada keberatan di dalam agama ini atas kaum mukminin, sehingga khilaf-khilaf yang seperti itu tidak apa? Mengakibatkan saling menghajar dan apa? Memutuskan hubungan. Lianna hadzal ikhtilaf kana baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihim ikhwanan mu'talifin ruhama bainahum. Karena khilaf yang seperti ini dulu ada di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersamaan mereka adalah orang-orang yang bersaudara, bersatu. Walaupun apa? Dalam memilih suatu pendapat mereka berbeda. Baik. Seperti dalam kasus tadi saja, tidak saling mencela, akhwan. Yang memahami perkataan Nabi, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi baini Quraidah. Baik. Kemudian kita tambahkan perkataan Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala dalam Syariah. Qala i'lamu rahimanallahu taala wa iyyakum anna Allah azza wa jalla qad a'lamana fi kitabih annahu la budda min an yakuna al-ikhtilafu baina khalqihi. Ini jelas. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita dan kalian semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita di dalam kitabnya bahwasanya mesti akan terjadi khilaf di antara para makhluknya. Liyadilla may yasha wa yahdi may yasha, untuk menyesatkan, untuk menjadi sesat dengan sebabnya siapa saja yang Allah kehendaki, dan untuk Allah berikan hidayah siapa saja yang Allah kehendaki. Ja'alallahu azza wa jalla dzalika mau'izatan yatadzakkaru bihal mu'minun. Ini diantara hikmah adanya khilaf. Kenapa? Kalau kita kemudian kenapa kok terjadi khilaf? Kenapa terjadi khilaf? Karena itu sudah sunnatullah, Allah menetapkan. Tinggal kita mengambil hikmahnya. Hikmah adanya khilaf apa? Untuk terpisahkan manusia jadi dua. Ada yang sesat, ada yang mendapat hidayah. Yang kedua, untuk Allah jadikan itu sebagai nasihat, sehingga kaum mukminin mengambil pelajaran. Nah, tayyib. Fayahdharun al-furqah, kemudian mereka berhati-hati dari perpecahan. Bukan malah terseret dalam perpecahan dan terus-menerus setiap harinya tidak keluar dari yang namanya khilaf. Sehingga tidak pernah tenang hatinya, tidak pernah dingin hatinya. Yang ada adalah kebencian kepada siapa saja menyelisih pendapatnya. Sehingga yang seperti ini terkadang akhwan dialihkan oleh syaitan, bahwasanya apa yang dia sampaikan, apa yang dia tulis hanya sekedar untuk membela pendapat sendiri, bukan untuk memperjuangkan kebenaran jadinya. Nah itu akhirnya apa? Terkena talbis iblis. Nah perjuangannya adalah perjuangan untuk membela pendapatnya, bukan untuk membela Islam dan kebenarannya. Disitulah akhirnya hawa nafsu masuk. Tidak disadari hawa nafsu yang masuk, sehingga melampaui batas dalam berdebat, melampaui batas dalam menetapkan hukum kepada lawan debatnya, dan seterusnya. Wal'iyadu billah. Syaitan menggelincirkan. Fayahdharun al-furqah, maka sepantasnya mereka untuk berhati-hati dari perpecahan. Wa yalzamun al-jama'ah, dan hendaknya menetapi al-jama'ah. Wa yada'un al-mira' wal khusumat fid din, dan meninggalkan persengketaan dan perselisihan
di dalam agama. Wa yattabi'una wa la yabtadi'un, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam serta tidak mengada-adakan kebid'ahan. Baik. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa qaulul muallif wal mukhtalifuna fihi mahmudun laisa sana'an 'alal ikhtilaf. Adapun berkata Ibnu Qudamah bahwasanya orang-orang yang berselisih pada hal ini itu dipuji, bukan pujian untuk ikhtilaf, kawan. Baik. Fa innal ittifaqa khairun minhu, jelas. Karena apa? Karena bersatu, bersepakat itu tentu lebih bagus dari khilaf, ya kan? Kalau bersepakat lebih bagus dari khilaf. Wa innamal muradu bihi nafiyudz dzammi anhu. Nah, hanyalah yang dimaksud ya dengan kalimat ini adalah untuk apa? Meniadakan celaan dari orang-orang yang berselisih, yang perselisihan itu muncul atas niatan yang ikhlas dan ijtihad. Wa anna kulla wahidin mahmudun ala ma qala li'annahu mujtahidun fihi muridun lil haqq. Dan bahwasanya masing-masing itu dipuji atas pendapatnya, bukan atas kesalahannya, kawan. Salah ya nggak dipuji, teman apa? Atas usaha dia untuk mencapai kebenaran, walaupun keliru itu dipuji. Dan tentunya bagi mereka yang memiliki alat untuk berijtihad. Karena apa? Karena dia adalah seorang mujtahid pada pembahasan atau perkara tersebut yang diperselisihkan dan menginginkan kebenaran. Ini harus di garis atasin, muridun lil haq. Memang apa niatannya? Menginginkan kebenaran. Fa huwa mahmudun ala ijtihadi, sehingga dia dipuji atas ijtihadnya, bukan dipuji atas kekeliruannya, tapi dipuji atas apa? Ijtihadnya. Wattiba'i ma dhahara lahu minal haq, dan dipuji atas apa? Ittiba' dia terhadap hal yang nampak untuknya dari kebenaran. Memang yang dia yakini benar saat itu adalah pendapat tersebut, dia dipuji. Karena apa? Niatannya mengikuti kebenaran, bukan mengikuti hawa nafsu. Wa in kana qad la yusibul haqqa, walaupun terkadang dia tidak apa? Mencocoki kebenaran. Namanya ijtihad, terkadang keliru, terkadang benar. Baik. Wa qauluhu innal ikhtilafa fil furuqi rahmatun wa inna ikhtilafahum rahmatun wasi'ah. Adapun perkataan beliau ikhtilaf dalam furu' itu rahmah dan khilaf mereka merupakan rahmat yang luas, ay dakhilun fi rahmatillahi wa afwihi, maksudnya masuk dalam cakupan rahmat Allah dan pemaafan Allah. Ini untuk apa? Memaknakan, diarahkan kepada makna yang padanya sisi kebenaran. Walaupun telah datang tanbih tadi dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Tapi kalau diarahkan dalam artian khilaf itu masuk dalam cakupan kasih sayang Allah dan pemaafan. Dalam artian ketika ada khilaf di mana landasannya niatan yang bagus dan ijtihad, maka Allah maafkan, ya kan? Kesalahannya dimaafkan, bahkan diberi pahala satu bagi mujtahidnya. Haitsu la yukallifhum aktsara mimma yastati'un. Bentuk rahmatnya apa? Di mana Allah tidak membebani mereka lebih dari apa yang mereka mampui. Memang mampunya segitu. Nah, walam yulzimuhum bi aktsara mimma zahara lahum, dan Allah tidak mengharuskan mereka untuk apa? Untuk memegang, berpendapat dengan sesuatu yang lebih banyak dari apa yang nampak pada mereka. Yang nampak pada mereka kebenaran ini, ya sudah, dan itu untuk yang lain. Falaisa alaihim harajun fi hadzal ikhtilaf, sehingga tidak ada haraj, tidak ada dosa atas mereka dalam ikhtilaf ini. Bal hum fihi dakhiluna tahta rahmatillahi wa afwih, bahkan mereka dalam ikhtilaf seperti itu masuk di bawah rahmat Allah dan pemaafannya. In asabu falahum ajran wa in akhtau falahum ajrun wahid. Jika mereka mendapatkan kebenaran,
dalam ijtihadnya, maka bagi mereka dua pahala, pahala ijtihad dan pahala apa? Sesuai kebenaran. Jika mereka salah, maka mereka mendapatkan satu pahala saja. Pahala apa ini? Apakah pahala atas kesalahannya, Fadil? Orang ijtihadnya salah, kau dapat satu pahala. Pahala atas apa? Pahala atas ijtihad, atas kesungguh-sungguhannya mencari kebenaran, bukan pahala atas kesalahan, karena kesalahan tidak diberi pahala. Nah, ini taujih makna yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, tapi tadi ini bagi para mujtahid yang memiliki alat ijtihad. Adapun mereka-mereka yang hanya ta'assub, fanatisme, mengikuti hawa nafsu, maka jelas dicela dan tidak masuk dalam cakupan ini. Nah, baik, makanya ditegaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, fal mujtahidu al ijtihad al ilmi al mahd laisa lahu gharadun siwal haqq faqad salaka tariqah, wa amma muttabi'ul hawal mahd fa huwa man ya'lamul haqqa wa yu'adilu anhu. Mujtahid ijtihad ilmi murni, maka tidak ada tujuan baginya kecuali mencapai kebenaran, dan dia telah menempuh jalannya walaupun terkadang tidak sampai. Adapun yang mengikuti hawa nafsu murni, maka dia adalah orang yang mengetahui kebenaran tapi membangkang. Dia sudah tahu memang yang benar itu, tapi dia memilih yang lain. Ini berarti apa? Bukan mujtahid, tapi muttabi'ul hawa, seorang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, di sana ada golongan ketiga, kawan. Wa thamma qismun akhar wa huwa ghalibun nas wa huwa an yakuna lahu hawa fihi syubhah fatajtami'u syahwa wasyubhah. Kalau tadi mujtahid murni dan pengikut hawa nafsu murni, di sana ada golongan ketiga. Ini mayoritas manusia, yaitu apa? Ada pada dirinya hawa nafsu, dan juga ada syubhat. Hawa nafsu ada, bagiannya, dan juga apa? Syubhat. Sehingga terkumpul padanya syahwat, hawa nafsu, dan apa? Syubhat. Maka yang seperti ini biasanya apa? Sesuai yang mendominasi yang mana? Taib. Fal mujtahidul mahdu maghfurun lahu wa ma'jur. Mujtahid murni maka diampuni dan diberi pahala. Wa sahibul hawal mahad mustaujibun lil adab. Pengikut hawa nafsu yang murni maka dia pantas mendapatkan azab. Kemudian yang ketiga, wa ammal mujtahidu al ijtihad al murakkab min syubhatin wa hawa fa huwa musi'. Adapun mujtahid dengan ijtihad yang apa? Terkumpul padanya adanya syubhat dan hawa nafsu, ini dia telah berbuat buruk. Wa hum fi dzalika ala darajatin hasaba ma yaghlib wa bihasabil hasanatil mahiyah. Ini kalimat yang sangat bagus dari Syekhul Islam, menunjukkan fikih yang luas dari beliau. Ini para a'imah. Jadi menghukumi orang itu tidak dipukul rata. Nah, apalagi dibangun di atas kebencian dan kejengkelan pribadi. Ini hukum yang jauh, hukum yang jahat, zalim. Nah, mujtahid dengan ijtihad tadi ada syubhat dan ada hawa nafsu yang pada dirinya ini. Dia telah berbuat buruk. Makanya seperti ini tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan kadar yang mendominasi, apakah syahwatnya atau syubhatnya. Nah, dan juga sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghilangkan keburukan tersebut yang ada pada dirinya. Makanya para a'imah seperti Imam Nawawi yang tergelincir pada pembahasan akidah. Para ulama rahimahumullah ta'ala tidak kemudian menghukumi Imam Nawawi sebagai mubtadi'. Ibnu Hajar tidak dihukumi sebagai mubtadi'. Kitab-kitabnya tetap dipelajari. Kenapa? Karena mereka melihat bahwasanya jelas para imam tersebut ahli ijtihad dan diketahui mereka bukan pengikut hawa nafsu, tapi orang-orang yang memang berusaha mencari kebenaran walaupun saat itu
pada perkara tersebut tidak mendapatkan taufik. Nah, maka ini penting untuk setiap penuntut ilmu ikhwan memahaminya. Nah, nasallallahu al-afiyata wa salama walhamdulillahi rabbil alamin.